Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap sehat dan juga tetap semangat selalu menyimak dari konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan alhamdulillah sedikit tadi tayangan di awal dari setelah selesainya rutinitas di hari Senin malam Selasa di Paduan Gaul, sedang berkumpul dari para rekan-rekan pemirsa semuanya. Dan juga tak lupa kami doakan kepada seluruh pemirsa yang sedang sakit, yang sedang memiliki masalah hidup, semoga diberikan solusi penyelesaiannya masing-masing yang terbaik tentunya, yang bisa membawa sebuah dampak positif bagi Anda masing-masing. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang selalu mengikuti dari channel Paduan Gaul, semoga diberikan kepahaman dan juga diberikan dampak nyata yang nantinya pun bisa dirasakan dalam wujud nyata kepada para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan ini bahwasanya di depan saya sudah ada salah satu rekan jamaah netizen yang dimana di saat dari narasi kami manusia kembali bertobat kepada Allah, maka jin siluman iblis tak tinggal diam. Mereka selalu saja menggoda, mengganggu daripada anak cucu Adam yang bertobat kepada Allah. Dan di khusus edisi kali ini bahwasanya dari rekan kami ini sedang menjalankan amaliyah tertentu, di mana di tempat yang ditinggali saat ini banyak sekali energi kekuatan yang sangat hebat, konon katanya hingga mengganggu, membuat dampak nyata seperti halnya sakit ataupun tidak kuat saat melakukan kegiatan positif tersebut. Dan sebelum kita mediasi, mungkin saya akan sedikit mewawancarai dari rekan kami ini, begitu. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Dengan Mas siapa? Mas Udin. Mas Udin. Oke. Udin yang pertama atau Udin yang kedua? Udin sedunia, Mas. Udin sedunia. Oke. Gimana kabarnya Mas Udin sekarang? Alhamdulillah sekarang sehat. Sehat. Oke. Di kemarin-kemarin gak sehat? Kemarin ini hawanya ini sumpek gitu loh, Oh, Mas. sumpah. Iya. Mungkin didatangi banyak perempuan kali ya? Nggak tahu kalau itu saya, nggak Mas. tahu. Lalu hawa sumpek itu sendiri dirasakan di tempat itu saja atau di sekitar lain, tempat-tempat lain juga? Kalau di tempat itu malah sampai-sampai kadang ini badan ini terasa hangat gitu loh, Mas. Kalau biasanya kalau hangat-hangat ini saya pergi keluar cari angin gitu. Gak tahu lagi pas angin tadi sana. Nggak ada fasilitasnya. Oke. Terus sedikit satu hal mungkin yang saya tanyakan kepada Mas Udin. Mas Udin sendiri sedang melaksanakan jenjang tertentu, dan menurut Mas Udin yang dirasakan paling dampak nyata gangguannya itu seperti apa? Sakit kah atau memang gangguan-gangguan diperlihatkan, wujud-wujud makhluk gaib atau seperti apa? Kalau pas saya ikut belajar di sini setelah diajari amaliyah lanjutan gitu, Mas, kan saya malam-malam itu melaksanakan GH. Nah, hawanya itu sumpek sekali sampai-sampai saya ini mau melanjutkan saya itu tidak bisa. Terus pas itu batal, terus saya lanjut lagi. Lah, paginya itu ada hewan juga, Mas. Hewannya apa wujudnya? Hewannya itu kaki 1000 dan cicak gitu. Kaki 1000. Oke. Kaki 1000 itu bahasa Indonesia ya? Oke. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Luwe. Luwe. Bersampingan gitu, Mas. Jadi sampai mewujud hewan nyata itu gangguannya. Oke. Namun Anda takut gak di saat itu? Ya kalau pertama ya saya agak gimana gitu, kaget lah, Mas. Oke. Lalu sekarang biasa. Alhamdulillah belajar untuk biasa gitu. Berarti nanti dibayangkan aja posisi tempatnya yang sesuai ya. Oke. Kita cek seperti apa gangguannya. Terima kasih Mas Udin sedunia. Udin sedunia. Masih jomblo Mas Udin? Alhamdulillah. Jomblo pemirsa, banyak jomblonya PG ini. PG itu bertabur bintang jomblo. Iya Mas? Iya Mas, alhamdulillah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Oke.
Dan semoga tetap setia menyimak pemirsa, dari gangguan ini itu gangguan seperti apa dan bagaimana penyelesaiannya. Dan lagi-lagi, dikala kita memang benar-benar bertobat kepada Allah, maka dari gangguan seperti itu pun nyata. Dan jika kita bertobatnya tobat sambel, mungkin dari gangguan-gangguannya tidak akan nyata dan tidak dirasakan oleh setiap manusianya. Jadi jelas perbedaannya antara yang sesuai dan yang tidak sesuai begitu. Jadi kesempatan ini saya alhamdulillah ditemani mediator jomblo, Mas Riki. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Masih jomblo lama ini? Alhamdulillah masih jomblo Mas. Ya, mungkin terima kasih suatu saat Anda menemukan jodohnya yang terbaik begitu ya, Mas. Mungkin saya rasa itu saja pemirsa, narasinya jelas di awal tadi arahnya kemana, dan semoga mendapat dampak positif, diambil hikmahnya dan juga diambil pembelajaran sisi manfaatnya. Mohon izin doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti, amin. Bayangkan Mas, coba Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masnya gaib yang berdampak dalam sesat mediator ini gaib yang masuk benar-benar gaib yang asli, penyusup yang mengaku-ngaku tidak bisa masuk, dan jika penyusup memaksakan masuk atau meledak dilempar. Bayangkan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang menguasai sebuah tempat yang dibayangkan dari sosok Mas Udin yang saya tunjuk ini, yang mengganggu dari Mas Udin yang asli yang terkuat. Tarik ke tangan saya. Suaranya nyambung, bisa bicara bahasa manusia, bisa komunikasi bahasa Indonesia dua arah. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu bulan apa? Kamu bulan apa bicara? Golongan iblis. Weh, iblis apa? Ada urusan apa kamu? Saya mengganggu sekali. Loh, saya itu gak ada urusan dengan kamu. Saya hanya menarik gaib yang dibayangkan tempatnya oleh teman saya ini. Kok kamu yang ketarik ke sini? Itu yang menempati saya di situ. Oh, kami yang terkuat. Ya. Weh. Oke, kalau bohong apa resikonya? Tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Lapisan-lapisanmu itu terbuka seluruhnya. Seluruh power-powermu semua terbuka total. Kamu tahu kan resikonya? Seenaknya saja kamu. Saya. Loh, kok seenaknya gimana toh ceritanya? Ada rangkaiannya, ada urutannya kok. Mengganggu sekali. Jadi saya ini mengganggu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu. Jika gaib ini berbohong langsung akan diledakkan. Masuk ini. Lebih jujur. Ini perintah Mas. Oke, saya bicara baik-baik dengan kamu. Kamu kenal ini orang di samping saya? Kenal. Siapa ini? Orang pintar itu. Orang pintar? Weh, dukun atau gimana? Ini teman saya loh, sedang belajar. Kok kamu kenapa? Bebas saya menganggapnya siapa saja. Gak boleh begitu. Kamu anggap orang pintar gimana toh? Mas Udin dukun Mas? Dia ulu gitu gak bisa apa-apa kok. Kamu mengatakan pintar gimana? Terserah saya mau mengatakan siapa. Gak boleh begitu. Untuk menggicirkan orang itu. Kalau kamu bohong, dusta, otomatis meledak. Oke, bebas. Kamu menganggap teman saya ini apa, orang pintar kayak orang sakti kayak boleh. Kamu sendiri itu berasal dari mana kok berada di tempat tersebut dulunya? Sudah lama sekali saya menempati di situ. Dan orang itu yang mengganggu kami. Duh, teman saya ini. Ya. Oh. Dan dari situ terus saya balas dendam sama orang. Weh, dengan cara apa dia mengganggunya? Orang dia itu nggak bisa apa-apa, biasa saja dimanapun tempatnya begitu kok. Itu dia itu membaca apa itu? Setiap malam itu. Membaca golongan kami terganggu itu.
Oke. Dari kodamnya juga Heeh. saya gerakan Hmm. untuk membuat sakit dalam jasadnya itu. Oh, jadi gitu. Hmm. Lalu gini, kamu sebenarnya itu asli penghuni dari tempat situ atau dulu ditanam atau dulu kamu memang tertarik ke tempat tersebut karena sesuatu hal atau bagaimana? Bisa diceritakan detailnya? Ada dulu Hmm. seorang orang pintar di sana. Hmm. Dan Terus? saya mengikuti. Saya ditaruh di sana untuk menjaga di tempat itu. Hmm. Kamu berarti apa ditaruh di tempat tersebut? Ya, Dulu menaruhnya lewat apa? Jimat, lewat pusaka, pusaka. keris itu Weh, lah pusakanya sekarang di mana? masih di sana. Di tempat tersebut atau dipegang manusianya? Tempat tersebut Di area mana? Teman saya nggak pernah lihat gitu kok. Jangan bohong loh. mana bisa dia melihat itu? Itu adalah goib. Loh, pusakanya sekarang jadi gaib? Ya, Dulu nyata. tanam di bawah tanah itu. Oh, itu udah lama berarti. Terus gini, ngomong-ngomong, kamu sendiri jalurmu itu masih jalur iblis biasa, iblis tingkat tinggi atau iblis pesugihan atau iblis apa? Jujur katakan. Ya boleh kamu bohong-bohong terpotong-potong. Tidak penting buat kamu. Nggak bisa katakan, jujur. Tingkatan biasa. Biasa. Oke. Terus ini, kamu udah makan belum? Sampai sini. Sudah makan belum? Kita kasih makanan. Sudah. Sugi makanan minuman lengkap. Gelar itu seluruh makanan minumanmu lengkap. Apa yang kamu mau ada, otomatis. Apa kamu nggak tertarik dengan makanan itu? Tidak. Bedanya apa? Tidak enak itu. Oke, enak. Loh, padahal paling enak, ganti paling enak lah kamu semuanya. Sukma saja. Apa? Sukma. Rusukma. Ya, kalau rusukma ya tak kasih pusaka ini. Ini ada pusaka di tangan kanan saya. Untuk membelah dadamu, memotong-motong bagian tubuhmu. Kamu ngambil apa? Saya juga bisa mengambil pusaka. Oke. Ini rasakan dulu ya. Dalam macam-macam tubuhmu itu akan tertancap pedang ini langsung otomatis. Pedangmu berubah jadi terong semua itu. Gimana? Tidak apa-apa. Sumber kekuatanmu Saya dicabut. bisa minta bantuan. Assalamualaikum. Malaikat tempatnya dicabut semua itu sumber keilmuannya. Terputus semua jaringanmu. Di sini dikunci. Gak usah bergaya, santai aja. Kamu yang mulai duluan. Nah, kamu mintanya yang aneh-aneh. Di sini tuh agak ada yang aneh-aneh. Dikasih makanan kan ya enak, makan aja. Kalau kamu mau, kalau nggak mau ya sudah. Cari makanan sendiri boleh. Saya bisa Beli di warung juga boleh. Temanmu itu bisa mengambil saya. Nggak bisa dibentengi, dipagari semuanya. Sudah saya ambil. Sudah kamu ambil. Oke. Sesi akhir kita nanti kan masih panjang, nggak apa-apa. Dikir mas, nggak usah takut, nggak usah grogi. Tidak usah zikir. Zikir itu apa? Nah, memang apa tuh dikir? Tidak penting. Oh, nggak penting dikir. Loh, banyak manusia yang berzikir. Di luar sana kan banyak atau? Nah, dari situ, zikir itu tidak penting. Loh, kok bisa nggak penting? Gimana ceritanya? Jujur katakan. Buat apa? Kalau zikiran atau apa itu? Kalau tidak merubah perilakunya. Maksud kamu gimana? Kalau perilakunya buruk berubah jadi baik itu namanya zikir yang baik dan benar. Gitu. Sudah kamu jelaskan saja sendiri. Loh, saya itu bukan orang pintar. Nanti kamu anggap biar orang kamu pintar. dianggap itu ulama besar. Weh, pelontoy. Gak bisa lah. Lalu kenyataan yang terjadi di dunia manusia, seperti kamu bilang, jangan zikir untuk apa? Loh, manusia banyak yang berzikir gitu kok.
Iya, Apa nggak ada dampak bagi kamu? Apa golongan kamu itu semakin merajalela nggak? semakin kuat di dalam tubuhnya manusia itu. Kok bisa begitu ceritanya kayak apa? Dari jikiran itu, Hmm. karena dia ada imbalan. Ah, Ketika dia membaca amalan, dia menginginkan sesuatu oh. seperti orang ini. Weh, apa itu yang diinginkan? Ilmu kah? Kesaktian? Tanya saja, Hmm. ketika dia mengamalkan sesuatu, Hmm. pasti dia mempunyai hajat untuk memberangkatkan sesuatu itu. Oh gitu. Jadi itu yang membantu malah kamu? Atau kamu yang akan mengganggu? Golongan kami yang akan mengaturnya. Oh. Jadi dulu hanya banyak dikirnya mas? Nggih, Dengan tujuan ini itunya? nggih, Mas. Oh. Jadi itu awal mula kamu tertarik mengganggu teman saya ini? Karena dia Mm-mm. sudah ada ikatannya Dengan siapa? dengan anak buah saya. Loh manusia berzikir kok ada ikatan dengan iblis. Itu gimana ceritanya? Ceritakan dengan Itu jujur. golongan kami Mm-mm. yang membantu dari sesuai keinginannya. Itu yang dulu. Oke, jadi manusia yang seperti kamu maksudkan, seperti yang saya pahami setidaknya, itu berarti indikasinya seperti itu. Iya, Oke, cukup. Lalu geser temanya. Nah, kamu sendiri ditempatkan di situ, pernah dikasih apa toh sama pemiliknya? banyak sekali Hmm. seperti sajian Hmm. dalam sana. Terus? Dan dari situ Ah. golongan kami tambah kuat. Sajen. Pernah nggak dikasih tumbal manusia? Ada. Ada. Loh, gimana cara manusianya menumbalkan itu? Apakah harus dibunuh seketika di situ atau ada terjadi kecelakaan kerja atau apa? Tidak langsung dibunuh seketika itu. Astagfirullahaladzim. Dia pelan-pelan Mm-mm. menyerahkan orang itu. Oke. Terus begini yang saya mau tanya. Kenapa kamu masih mengganggu teman saya ini saat teman saya kan nggak ganggu kamu toh sebenarnya? Apa kamu Dia terganggu? mengganggu karena di situ kerajaan kami. Lah teman saya kan nggak tahu nggak lihat kamu. Salah sendiri dia enggak lihat. Loh. Lah kalau bisa lihat nanti takut malah. Ya bagus. Dari situ Mm-mm. dia tidak konsen. Lalu jika manusia begini datang ke tempat-tempat yang kamu kuasai, contohnya tempat itu atau tempat angker lainnya, dia datang dengan mengucapkan Assalamualaikum Mbah, penjaga tempat ini, saya mohon izin. Apakah golongan kamu dengan sukarela nanti memberikan izin? Ya saya Tidak mengganggu jawab. manusianya. Ya waalaikumsalam. Weh, Datanglah kepada saya. weh. Nanti saya beri. Apa yang kamu beri? Apa yang kamu beri? Yang enak-enak. Apa itu contohnya? Mendatangkan Hmm. kekayaan Oh. atau wanita. Weh. Jadi itu oke. Lah kenapa kamu nggak ganggu orang yang lain saja malah teman saya ini? Itu indikasinya untukmu itu apa toh sebenarnya? Kalau orang ini terganggu, tergoyah, golongan kami langsung naik tingkatannya lebih tinggi. Berapa tingkat? Banyak sekali tingkatannya. Yang sekali. Tidak usah disebutkan, tidak penting buat kamu juga. Kok bisa nggak penting loh? Padahal sedikit materi bagi saya itu ya sangat penting kan, saya manusia, nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu, bodoh, kan begitu toh? Jangan pura-pura bodoh. Gimana cara jangan pura-pura bodoh? Emang saya bodoh kok? Saya bodoh, nggak bisa apa-apa. Nyatanya kamu bisa mendatangkan saya ke sini. Loh, itu bukan saya. Itu bukan saya, Mbah. Itu kehendak Allah kan gitu. Saya juga mohon izin dengan beliau. Ya dari situ, kamu itu orang pintar. Bohong kamu. Ucapanmu nanti masih kembali kepada dirimu.
Oh. Saya udah ngasih kesempatan baik-baik. Kamunya begitu. Jadi normal lagi. Terus selama teman saya di situ, hawa tempat tersebut menjadi sangat pekat, sangat gelap auranya. Apakah di kejadian tersebut kamu langsung menutup sebuah tempat itu? Atau bagaimana ceritanya? Saya dan teman-teman saya Heeh. melenggopi di ruangan itu Hmm. semakin banyak. Hmm. Dan kodamnya sendiri itu ikut nimbrung juga. Kodamnya apa isinya? Ya malam-malam itu Ya goibnya itu bentuknya apa? Wujudnya jin kah? Siluman? siluman. Oh siluman. Oke. Lah ngomong-ngomong, apa kamu tidak tahu dari teman saya ini ikut siapa sekarang? Tahu sebenarnya. Ikut siapa? Ikut beliau. Beliau siapa? Wassalam goib. Siapa? Sang yang ngerti. Kamu tahu toh ternyata. Ya, dari situ Hmm. golongan saya ingin mengganggu dia dan membuat kehidupannya itu morat-marit. Oh, oke. Dari situ, dari keimanan sendiri itu akan goyah sendiri. Paham Mas? Paham sampai sini? Alhamdulillah. Tidak perlu paham, tidak Kenapa? penting itu kepahaman. Weh, nggak penting ya. Emang yang memberikan kepahaman itu kamu, bukan? Yang memberikan kepahaman kan Allah. Iya, Hmm. Allah sendiri yang memberikan paham. Tapi kamu bisa nggak memberikan kepahaman kepada manusia? Bisa, Manusia seperti apa yang kamu berikan kepahaman? bisa saja saya masuk dalam pikirannya itu. Ya sudah kamu kerjakan saja. Membuat orang itu merasa pahamnya itu lebih di akalnya manusia. Weh, berarti dia sangat pintar gitu. Iya, Lalu ciri lain, apakah dia itu tergolong manusia alim atau manusia berilmu atau manusia bagaimana? manusia. Dan dia apa itu namanya? Ada perkumpulan, dia membaca apa itu? Wirid. Bukan ceramah atau apa itu? Oh. Dan di ceramahnya itu dia bisa melakukan dari omongannya sendiri itu, mengasihkan tahu informasi tentang apa. Tapi dirinya sendiri itu tidak bisa melakukannya. Jadi gitu. Dia hanya omong kosong itu. Oke. Saya bisa membuat seperti itu. Terus begini, kamu udah sampai sini. Teman saya kan gak ada kata sama kamu sedikit pun. Ada Dan hubungan apa dengan kamu? teman saya. Lah ini kan teman saya. Dan Bisa dia mana? juga teman saya. Loh kok bisa? Bisa. Dia manusia kok. Itu sudah kami. Oke. Sudah, tidak usah dilanjutkan saja. Nah terus nanti dapat apa gak dilanjutkan? Mendapatkan sebuah hadiah. Apa itu bidadari atau apa atau kunti? Kalau kamu minta bidadari, nanti malam akan datang. Wih, bidadarinya itu cantik, kesleo atau enggak? Cantik jelita seperti yang kamu inginkan di dalam otakmu sendiri itu. Wih, kesleo enggak kakinya? Patah-patah juga bisa. Patah-patah juga bisa. Wih, kamu ini bisa aja loh. Jadi kadang manusia mendapat mimpi bidadari, mendapat pemahaman wangsit tentang sosok bidadari ataupun sosok-sosok lain, itu ternyata golongan kamu bisa toh? Bisa. Terus begini, selama teman saya di tempat tersebut, apa saja yang kamu dapatkan selama ini? Saripatinya dan rosukmanya itu. Berapa saripatinya, rosukmanya berapa? Satu yang saya tahu. 1. Rosukmanya? 2 ros 1 sukma. Salah sendiri. Loh kok bisa salah sendiri terus? Dia tergoyahkan. Kalau dia tetap sama hatinya, dengan hal apapun, pasti tidak akan begitu.
Jadi gitu. Itu tergantung manusianya sendiri. Oke, itu dimakan enggak itu? Tidak perlu repot-repot. Kalau enggak tak kasih makan yang lain tuh. Assalamualaikum. Sembanoto. Hadir makan ini silahkan. Allah. Itu dihabiskan. Itu dia macam-macam langsung disikat saja. Saya mengambil makan sendiri saja. Silahkan kalau bisa. Paham Mas sampai sini? Benar. Benar enggak? Paham enggak? Paham tidak? Kalau kata Mbak kan begitu. Kalau Mbak yang berbicara paham tidak? Itu kalau Mbak Baik siapa? Mbak siapa? Itu tadi yang lewat itu gak lihat yang Mbak. Mbak yang gagah gempal permanen perkasa itu kuat itu. Kalau di tempat tidur. Yo. ya kamu itu. Nah terus sekarang mau apa? Sudah sampai sini. Perang kita atau apa? Silakan katakan. Kalau kamu mengajak perang, jangan di sini. Di mana? Di tempatmu? Ya. Saya harus datang. Iya. Kapan? Kamu memberikan kami waktu untuk datang. Serah kamu. Mau datang kapan saja. Sebelum kamu datang, saya sudah mengganggu dari jalan itu. Oke. Ya sudah kalau begitu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan saya berubah menjadi sebuah pusaka dan Zulfikar dari bagian yang asli. Itu kebalikan yang pernah ada dalam tubuh teman saya Mas Udin ini keluar semuanya. Tidak mau. Tertancap. Seluruh kekuatanmu hilang. Salam. Diangkat semuanya oleh Allah. Tidak kembalikan. Mau saya. Stempel perintah dari beliau Sang Hyang Nurjana masuk. Kembalikan ini sudah lekat. Tidak bisa. Ilmumu udah hilang. Kamu apa di sini? Saya masih ada pelindungnya. Tidak semudah itu. Semuanya dicabut total. Kembalikan total utuh seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mediator ini langsung dikeluarkan semuanya dalam seluruhnya. Saya akan minta bantuan. Tidak bisa semuanya. Terus umat ini lebih kuat lagi memukul kamu seluruhnya. Terus totalitas. Assalamualaikum lebih kuat power positif malaikatnya. Mukul dari dalam dari luar. Terus sampai dia tidak punya daya sedikit pun. Assalamualaikum. Balikan semua utuh. Semua roh, semua sukma. Semua. Jika ada jin kodenya langsung kembali utuh dalam jasadnya Mas Udin. Saripati tubuhnya keluarkan total. Kurang aja sekali kamu. Kenapa? Senang saja kamu cuma mengembalikan. Dia gak ada ikatan apa-apa dengan kamu. Ada. Yang menjadi kamu ambil saja. Stempel perintah dari beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana dimasukkan dalam dadamu masuk. Tidak bisa tertolak. Jika tidak akan meledak. Laksanakan perintahnya. Badan saya lemas. Kalau kamu menolak akan meledak. Lemasmu itu akan menghancurkan dirimu. Tapi kalau kamu mau otomatis sembuh normal dulu. Itu kerjakan dulu. Perintah itu tidak bisa tertolak. Bila semua pasukanmu tempat itu. Semuanya pasukan saya. Sudah, tidak apa-apa. Itu ambil hakmu. Orang yang pernah menanam kamu. Itu sudah jatah saya. Ya ambil sekarang, dipercepat. Juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dipercepat stempel itu. Allah. Ambil. Semua. Assalamualaikum malaikat. Jasad orang dimudahkan untuk diambil dalam senjata.
Jika menyasar orang-orang yang tidak tahu, akan dihancurkan dengan jasadnya sendiri. Itu mudah. Salam tersambung. Assalamualaikum. Cabut itu rodovinya sekalian. Dukunnya sekalian. Sudah semua. Ada dukunnya. Ada. Kamu ke belakang tak bicara dengan dukunnya. Roh dukun ini bangkit otomatis rohnya yang asli. Allah. Selamat malam. Kenapa asing dengan saya? Tempat apa iki? Iki tempat berkumpul, tempat ngopi. Kumpul apa? Ngopi. Kalau kopi ini di, karena kopi. Ini ada kopi untuk kamu. Allah. Kamu dukun, Mbah? Kiai. Kiai. Astagfirullah. Loh, jangan bohong loh. Bohong terpotong-potong meledak kamu. Orang mana Anda? Seberang. Seberang pulau ini? Bukan. Seporo. Loh, kamu Mana urusan apa gue ingin? Oh, saya sebenarnya nggak ada urusan, tapi Anda itu mengganggu teman saya. Lihat itu, yang pernah kamu kerjakan dalam nyata di masa lalumu, yang kamu kerjakan sampai sekarang ini. Wirite pripun? Aman. Aman. Apa tau wirite? Oke. Bejala wire tak buka no buku nih. Bukumu konti. Itu yang melihat kebenaran. Buku dari Ajajil atau buku dari Allah melalui baginda Rasulullah. Itu lihat perbedaannya yang sangat signifikan di kehidupan nyatamu. Sekarang seluruh pelindung lapisan-lapisan yang kamu miliki dalam jasadmu dalam nyata dengan izin beliau Sang Yang Bercahaya dihapus, dicabut semuanya, kembalikan ke Lauhul Mahfuz. Cabut seluruhnya. Apa no itu? Seluruh lapisan-lapisan itu sekarang juga akan hancur sehancur-hancurnya dengan jurus. Gimana? Kamu katanya kiai kok bersekutu dengan jin siluman iblis itu gimana tuh ceritanya? Tidak tahu saya. Nggak tahu. Tapi kamu masih melakukan wirid-wirid itu? Masih. Untuk ritual. Ritual apa? Mendatangkan kekayaan itu. Kekayaan. Itu wirid-wirid yang kamu baca sekarang juga berubah. Hakikat gaibnya dirubah, menyerang kamu pribadi dengan stempel perintah dari beliau Sang Yang Bercahaya. Allah. Jasadmu hancur dengan jurus peretas jantung. Sebenarnya mau kamu itu apa? Saya. Ya kalau sebagai manusia saya sebenarnya nggak ada urusan apa-apa. Karena tapi teman saya ini kan ternyata ujungnya itu ke kamu. Seenaknya saja kamu mendatangkan untuk kamu bantai. Loh, saya sebenarnya nggak berniat membantai kamu. Akan tetapi kalau memang jatahmu dipercepat oleh Allah ya mau bagaimana lagi? Karena perbuatan yang kamu lakukan itu udah menyimpang kan begitu. Itu tergantung perbuatanmu sendiri. Semua perbuatan yang kamu lakukan dari dahulu hingga sekarang ini ya masih kamu lakukan dalam nyata dengan izin beliau. Kembalikan semuanya dengan stempel perintah ini kembali ke dalam jasadmu, menyerang dirimu sendiri. Allah. Jika menyerang dari orang lain pun akan meledak dalam nyata. Kamu lihat gak ini teman saya yang kamu ganggu melalui apa yang pernah kamu tanam selama ini? Ya. Ya udah, itu dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dibantu di tangan kanan saya ini dicabut.
Sudah, saya mau keluar saja. Masuk. Itu nggak bisa keluar. Terkunci semuanya. Coba dilakukan praktekan ilmumu. Kamu Makanya, sudah kamu buang. Kamu praktekkan gimana cara? Kamu itu pintar atau bodoh sekali. Jadi manusia itu. Aku bodoh. Lola, lolo, dola, dolo. Makanya kamu itu gampang diasuh sama orang itu. Oi, enggak. Kamu sendiri tuh dilihat tuh yang membantu kamu selama ini, wallah. Gimana? Ya tidak gimana-gimana. Itu apa? Golongan apa itu yang bantu kamu selama ini? Golongan Otomatis merah. menggerogoti dalam wujud nyata, semakin kuat powernya menggerogoti sallallahu alaihi Muhammad. Semakin sakit, semakin pedih dalam wujud nyata sallallahu alaihi Muhammad. Harta benda yang kamu dapatkan selama ini, saya mohon dengan izin diperintahkan untuk menjadi menggerogoti jasadmu. Seluruh tempat itu otomatis sudah hancur, seluruh kerajaan gaibnya semuanya terpukul dengan jurus dalam wujud nyata. Assalamualaikum. Itu langsung dihantam tempat-tempat itu dengan gaibnya bangkit lagi otomatis. Allah. Gimana sudah? Ambil pasukanmu itu di tempatnya teman saya ini. Semuanya pasukan saya. Sana itu. Semuanya tarik saya semua itu. Sudah semua. Tempat itu kerajaanmu akan hancur. Sekarang diganti. Assalamualaikum. Dan seluruh pasukannya diisi di tempat yang ditempati. Sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dan stempel perintah ini sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kamu kembali saja ya. Kembali kemana? Ini Assalamualaikum malaikat Zabaniyah. Kamu apa-apaan ini? Datang barang antara dika total Rusukma Widovi dan seluruh gaib-gaib lain dan kotoran-kotoran tubuh mediator ini. Jadi tawan dari kamu, dari teman saya, teman keluar semua dulu. Wallah. Keluarkan semua syariatnya, Rusukmanya. Gak ada sedikit pun dari teman saya yang kamu tawan. Sudah Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Zabaniyah. Ikatan ini semakin kuat dan seluruh gaibnya tidak ada yang tertinggal sedikit pun, dan kotoran dan efek-efeknya sudah dilempar dan seluruh lempar semuanya. Dikunci langsung. Stempel perintah. Kayaknya hilang. Sehat mas? Alhamdulillah mas. Alhamdulillah pemirsa, itulah sedikit adanya dimana dikala kita belajar benar-benar bertobat pada Allah, gangguannya pun seperti itu. Dari iblis nyata, iblis dari golongan manusia pun ada, semua berkiprah di porsinya masing-masing. Dan selalu kami ingatkan kepada diri kami pribadi maupun pemirsa bahwasanya hal-hal tersebut pun tidak perlu kita takuti dan kita tidak perlu kita merasa was-was, karena semuanya hakikatnya itu dari Allah. Maka kita kembali kepada Allah lah, jalan-jalan itu akan diberikan dalam wujud nyata juga. Dan juga bagi pemirsa yang mengalami hal yang serupa, di mana tempat yang sering ditinggali mendapat banyak gangguan negatif, baik itu dari usaha atau dari tempat kerja ataupun dari tempat tinggalnya, saran dari kami itu menggunakan air zam-zam asma. Karena apa? Nanti power positifnya akan dirasakan sendiri dalam wujud nyata dan tanpa rekayasa pula. Begitu adanya. Dari kami mungkin itu saja. Semoga tetap setia menyimak dari channel Padepokan Gaul. Dan bagi teman saya ini Mas Udin, semoga diberikan kepahaman. Begitu Mas Udin, paham? Jelas. Jadi tetap diluruskan, ditata lagi niatnya, perbarui lagi
dengan niat yang sesuai dan juga dilaksanakan dengan tuntunan yang sesuai ya. Dan tetap semangat, itu saja pesan saya. Itu saja mungkin dari kami. Jika banyak kekurangan kesalahan itu karena kebodohan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.